pada saat pelaku buang jenazah korban di tol Kayu Manis KM 7 dengan membawa mobil korban. Selanjutnya pelaku mengarah Sentul. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kasus pembunuhan yang terjadi di Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan kasus ini, terjadi aksi kejar-mengejar antara pihak kepolisian dan pelaku pembunuhan, seperti dalam film. Siapakah korban dan pelaku ini, dan motif apa pada pembunuhan tersebut? Yuk, kita simak videonya. Awal kisah dan kasus ini dibuka dari kronologi penemuan korban itu sendiri, yang terjadi pada hari Sabtu malam 23 Mei 2026 jam 1 dini hari. Di saat keheningan malam kota Bogor, warga kota Bogor digemparkan dengan penemuan jasad seorang wanita yang tergeletak di Jalan Raya Soleh Iskandar, tepatnya di kawasan lampu merah Simpang Yasmin. Kondisi korban pada saat ditemukan, mata ditutupi kain dan adanya luka terbuka pada bagian lehernya. Namun awal ditemukan, korban masih dalam kondisi hidup dengan nafas yang sudah tersengal-sengal. Peristiwa mengerikan itu pun segera dilaporkan pada pihak kepolisian setempat. Pada saat polisi tiba di lokasi, korban wanita ini pun sempat dilarikan ke rumah sakit Hermina Yasmin. Namun dikarenakan pendarahan hebat akibat luka sayatan pada lehernya, korban pun akhirnya meninggal dunia. Guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, jasad korban pun dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkari, Polri Kramat Jati. Sementara pada sisi lainnya, pihak kepolisian yang melakukan olah TKP mengalami kesulitan mengungkap identitas korban lantaran saat jasad korban ditemukan tidak ada identitas diri atau barang pribadi milik korban. Selain mencari informasi pada warga sekitaran, pihak kepolisian pun melakukan pengecekan kamera CCTV di sekitaran lokasi temuan guna mengetahui secara pasti momen sebelum korban ini tergeletak di jalan raya. Setelah polisi melakukan pemeriksaan sidik jari korban, akhirnya terungkaplah identitas korban. Yang diketahui korban ini bernama Anggi Aulia Arsyad, berusia 25 tahun. Warga Kampung Kemang Sekolahan, RT 02 RW 06, Kelurahan Kemang, Kemang, Kabupaten Bogor. Dengan terungkapnya identitas serta alamat dari korban ini, pihak kepolisian mendatangi rumah korban dan bertemu dengan ketua RT setempat. Dan ketua RT pun membenarkan jika korban Anggi merupakan warganya. Pihak kepolisian segera memberitahukan pada keluarga mengenai kabar duka ini, serta menggali informasi terkait kehidupan pribadi dari korban, yang ternyata polisi mendapatkan petunjuk penting dari keluarga. Jika pada jam 22.00 atau 3 jam sebelum korban ini ditemukan, korban sempat berpamitan akan pergi ngopi sebentar bersama dengan temannya, dan korban ini pergi dengan mengendarai mobil Toyota Yaris nomor polisi B2903 SKK berwarna orange. Sementara itu, setelah pihak kepolisian melakukan pengecekan kamera CCTV di beberapa titik lokasi, polisi akhirnya menemukan adanya rekaman CCTV pada saat pelaku pembunuhan ini membuang jasad korban dari atas tol Kayu Manis Bogor, lalu segera pergi mengendarai mobilnya mengarah ke Sentul. Pihak kepolisian terus-menerus melakukan tracking posisi mobil yang dikendarai oleh pelaku. Hingga akhirnya, polisi berhasil melacak posisi keberadaan pelaku, dan pihak kepolisian pun segera berkoordinasi dengan jajarannya untuk segera melakukan pengejaran dan menghentikan pelarian dari pelaku ini. Posisi mobil terlacak berada di ruas tol arah Pasai Sumedang, Jawa Barat, tol Cisumdawu. Pihak kepolisian pun mengirimkan beberapa unit untuk melakukan pengejaran mobil yang dikendarai oleh pelaku. Proses penangkapan ini pun sangat dramatis, seperti di film, dikarenakan polisi dan pelaku terlibat aksi kejar-mengejar di ruas jalan tol. Meski polisi sudah menghimbau agar pelaku segera menghentikan laju mobilnya dan menyerahkan diri, namun pelaku tidak peduli dan terus tancap gas berusaha kabur dari kejaran pihak kepolisian. Pelarian pelaku ini pun akhirnya terhenti setelah ban mobil yang dikendarai oleh pelaku pecah, yang membuat mobil oleng dan akhirnya mobil belok ke kiri tajam, lalu terguling-guling di dalam area tanah kosong, dan pelaku pun tertangkap. Tertangkapnya pelaku ini mengungkap sosok dari pelaku itu sendiri,
yang diketahui berinisial MF. Di dalam pengakuan pelaku, korban dan pelaku merupakan mantan kekasih. Pada saat dilakukan interogasi, pelaku mengaku akan melarikan diri dan bersembunyi di Garut. Namun lokasinya berhasil terlacak dan akhirnya pelaku pun tertangkap. Pengendara Yaris B2903 SKK, kami dari Kepolisian Negara Republik Indonesia berhenti atau kami ambil tindakan tegas terukur. Kami dari Kepolisian Daerah Jawa Barat, Resmo Polda Jabar, berhentikan mobil Anda atau kami ambil tindakan tegas terukur. Ban udah hancur bang, ban udah hancur bang. Ikutin aja, ikutin. Ikutin aja, tunggu sampai dia berhenti, ikutin aja. Hancur bang, hancur bang. Ke kiri. Sudah nabrak. Guling. Udah guling. Selain pelaku pembunuhan yang tertangkap oleh pihak kepolisian pun menemukan beberapa barang bukti, di antaranya satu mobil milik korban yang dikendarai oleh pelaku. Kedua, adanya dasi biru yang diduga digunakan oleh pelaku untuk menjerat korban. Terakhir, sajam golok yang digunakan dan dibawa oleh pelaku pada saat bersama dengan korban. Namun, untuk mengenai motif serta kronologi dari pembunuhan itu, pihak kepolisian pun mengaku sedang melakukan pendalaman keterangan dari pelaku ini dan akan memberitahukannya ke publik setelah penyelidikan selesai. Pada sisi lainnya, viralnya kejadian ini menggugah rasa penasaran tentang korban itu. Yang diketahui korban ini bekerja di founder Bintang Timur Law Office dan sudah bekerja selama 6 tahun. Perusahaan Bintang Timur ini bekerja pada bidang pengacara dan firma hukum. Berdasarkan kesaksian dari paman korban yang bernama Samsudin berusia 52 tahun. Sosok Samsudin ini bukan hanya seorang paman, melainkan orang tua pengganti untuk korban. Lantaran korban ini merupakan anak yatim piatu, Samsudin yang merawat dan membesarkan korban. Selain itu, korban ini pun merupakan wanita pekerja keras demi bisa mewujudkan impiannya, yakni berkuliah dan lulus S1 menjadi seorang sarjana. Selain sosok yang pekerja keras, korban sendiri dikenal teman-temannya sebagai sosok yang dermawan. Namun mirisnya, korban kehilangan nyawa di tangan mantan kekasihnya dengan cara yang sangat mengerikan. Tetapi pengakuan pelaku sebagai mantan kekasih korban dibantah oleh paman korban yang menilai jika pelaku ini hanya sebatas teman lama atau teman sekolah yang sudah lama tidak bertemu. Bahkan paman korban bisa memastikan jika antara korban dan pelaku tidak memiliki masalah sebelumnya. Terlebih lagi hubungan asmara. Dikarenakan paman korbanlah yang mendidik korban ini sejak masih kecil. Selain itu, beredar informasi postingan terakhir korban di sosial media pada bulan Oktober 2025 yang diduga itu merupakan firasat atau pertanda jika korban akan meninggal dunia, yang dimana korban ini terlihat berada dalam sebuah kafe dengan caption dalam unggahan tersebut, "Harus sehat ya, karena cuma ada 1 nyawa, bukan 9 nyawa." Sementara sosok pelaku ini di dalam akun sosial medianya menggunakan nama Ferry Ambon. Jika melihat dalam postingan sosial medianya, pelaku merupakan pelatih SSB atau sekolah sepak bola anak. Bahkan pelaku ini merupakan fans fanatik dari klub sepak bola Persija Jakarta. Sosok yang terlihat bersahaja dan dekat dengan anak mendadak menjadi sosok pria yang sangat mengerikan. Setelah diketahui menjadi pelaku pembunuhan mantan kekasihnya Anggi. Diketahui jika korban dan pelaku ini pernah bersekolah di tempat yang sama, yakni SMK Wiyata Mandala. Dan segala macam masih didalami oleh polisi. Dan terkait juga hubungan pelaku dengan korban ini yang diketahui keluarga ini seperti apa sih Pak?
Jadi gini, kalau melihat dari kejadian ini, saya sampaikan lagi ya, almarhum dengan pelaku ini bukan pacar, bukan, dia teman sekolah. Yang saya dapat infonya bahwa teman sekolah dulu waktu sekolah di Sengkang. Sama lah kita ketemu kawan, oh kita reunian atau kita kapan ini ngopi-ngopi kan gitu. Kalau pacar mungkin udah dikenalin dengan keluarga, tapi ini belum. Jadi dia itu teman. Cuma mau maaf sebesar-besarnya bahwa mungkin karena almarhum anak saya ini sudah rezekinya dibukakan sama Allah, dia sudah kerja, dia udah punya mobil sendiri, dia udah punya motor, sering terlihat di dunia maya. Kejadian mengerikan ini yang menggemparkan kota Bogor otomatis membuat publik sangat bertanya apa motif dan kronologi pada pembunuhan tersebut. Tepat pada hari Senin tanggal 25 Mei 2026, Polres Bogor yang dipimpin langsung oleh Kombes Pol Rio Wayu Anggoro mengadakan press release terkait pembunuhan korban Anggi Aulia, yang dimana kronologi ini bermula di saat keduanya sudah lama tidak bertemu dan menjalin komunikasi. Akhirnya keduanya pun kembali bertemu dan berkomunikasi via sosial media Instagram. Dari komunikasi via Instagram itu berlanjut ke WhatsApp. Di dalam pengakuannya, pelaku mengaku sudah lama menyukai korban sejak masih duduk di bangku sekolah SMK. Momen pertemuan dengan korban itulah yang sangat diharapkan oleh pelaku ini. Lalu keduanya pun janjian bertemu pada tanggal 2 Mei 2026. Keduanya bertemu di kawasan Air Mancur Kota Bogor untuk makan malam bersama dan berlanjut nongkrong di Kemang Verde, Kabupaten Bogor. Yang ternyata di dalam pertemuan itu, korban tanpa sengaja menyinggung hati dari pelaku ini. Pelaku merasa sakit hati karena korban pernah mengatakan dirinya kasihan karena tidak memiliki orang tua sambil tertawa. Usai dari pertemuan itu, ternyata pelaku terus terngiang-ngiang ucapan dari korban yang menyinggung hatinya, yang seolah-olah korban ini mengolok-olok kedua orang tuanya. Setelah 2 minggu berlalu, sakit hati tidak kunjung hilang dan pelaku pun mantap untuk merencanakan pembunuhan. Rasa suka pun berubah menjadi dendam dan amarah. Pada hari Jumat malam tanggal 22 Mei 2026, pelaku ini kembali mengajak korban bertemu. Sebelum berangkat, pelaku telah membawa sebilah golok dan menyiapkan rencana untuk membunuh korban. Pada saat pertemuan kedua itu, pelaku membawa korban ke kawasan Stadion Bola Pekansari Cibinong, yang dimana kawasan tersebut terbilang sepi. Di lokasi itulah, pelaku segera mengeluarkan sajam golok dan mengancam kepada korban di dalam mobil, lalu meminta sejumlah uang sebagai bentuk permintaan maaf atas ucapan dari korban yang pernah dilontarkan kepada pelaku. Lalu korban memberikan uang 4 juta rupiah. Namun ternyata, meski sudah menerima uang, niat untuk membunuh korban ini tidak padam. Di saat korban lengah, pelaku menjerat leher korban menggunakan dasi biru yang juga telah dibawa oleh pelaku. Jeratan dasi pada leher korban ini membuat korban pun tidak sadarkan diri. Setelahnya, pelaku berputar-putar kota Bogor untuk mencari lokasi membuang jasad korban. Dalam posisi mencari lokasi tersebut, pelaku masuk tol Kayu Manis. Di saat pelaku ini tiba di kawasan Simpang Yasmin, ternyata korban pada saat di dalam mobil itu masih bergerak, yang membuat pelaku pun sangat panik. Tanpa pikir panjang, pelaku menghentikan laju mobilnya, lalu menjatuhkan korban. Setelahnya pelaku melarikan diri dan akhirnya tertangkap. Atas perbuatannya itu, pelaku pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijerat pasal berlapis, yakni pasal pembunuhan berencana dan pasal pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman minimal seumur hidup dan maksimal pidana mati. Guys, menurut gue pribadi, sakit hati dengan ucapan korban itu hanya alasan saja, yang sebenarnya motifnya karena pelaku ini ingin menguasai harta korban. Mari kita doakan semoga korban ini diampuni segala dosanya dan diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini, dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke.